Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali hadir di acara Selasa Selaning Menungso. Ini acara yang diselenggarakan sama teman-teman di Wonogiri, terutama difasilitasi sama Salaga dan Wonogiri. Terima kasih Mas Bagus dan kawan-kawan sudah meluangkan waktu dan tenaganya tentunya, karena nggak mudah sebenarnya menyelenggarakan acara seperti ini, apalagi dengan swadaya gitu ya. Untuk tema kali ini masih seputar politik, masih seputar pilkada, karena isu yang masih kami pikir masih sangat relevan gitu ya. Apalagi ini sudah mulai mendekati masa-masa pilkada gitu. Kemarin sudah ada penetapan pasangan calon dan bahkan sudah ada pengundian dan penetapan nomor urutnya gitu, baru saja kemarin. Nah, kita mau mencoba mengulas gitu ya, sebenarnya apa sih kira-kira pilkada itu, terutama perspektif kita sebagai anak muda di Wonogiri gitu ya. Karena kalau kita melihat proporsi konstituen gitu ya, proporsi daftar pemilih tetap pilkada di Wonogiri, ternyata pemilih generasi Z gitu ya, sampai generasi milenial yang 40-an itu menyimbang sekitar 48 sekian persen, itu sekitar 380-an orang lah. Nah, 380 orang ini menurut kami cukup besar, karena generasi lain, kan ada 5 generasi kalau nggak salah, ada boomers, pre-boomer, kemudian termasuk generasi X gitu ya, di atasnya milenial. Itu ya kalau digabungkan ya berarti berapa tuh, 52 ya, ini kalau digabungkan. Tapi yang sebenarnya cukup menjadi fokus bagi para calon seharusnya semestinya itu ya teman-teman kita ini, seumuran kita, karena apapun kita inilah yang akan membawa gitu ya, menentukan arah Wonogiri ke depan itu akan bagaimana, setidaknya 5-10 tahun ke depan gitu. Nah, persoalannya adalah dengan konstituen yang sebanyak itu, kalau kita telaah lagi visi misi dari masing-masing calon gitu ya, itu belum ada yang menyasar atau menjurus langsung gitu ke pemilih muda. Kira-kira kebijakan apa atau program apa yang bisa ditawarkan kepada kita ini sebagai pemilih muda gitu. Kemarin dari pasangan 01 untuk sebagai informasi saja, ada 2, kalau belum tahu ya, ada 2 pasangan calon di Wonogiri pilkada ini yang sudah pasti gitu ya, karena sudah ditetapkan sama penyelenggara pilkada. Ada 2 calon, pertama pasangan nomor urut 1 itu Pak Tarso dan Pak Teguh, kemudian pasangan nomor urut 2 Pak Tio dan Mas Imron. Menariknya adalah 4-empatnya ini pernah menjadi wakil rakyat di DPRD Wonogiri. Itu menurut kami cukup menarik, karena 4-empatnya sudah pernah terjun di dunia politik gitu ya, bukan orang yang menurut kami bukan orang yang baru-baru aja gitu. Lagi-lagi kembali tadi, persoalannya adalah kita boleh dibilang tidak kurang diperhatikan gitu ya. Setidaknya kemarin 2 pasangan calon itu sudah menyampaikan program unggulannya. Pasangan nomor 1 unggulannya adalah setidaknya ada 3 gitu, memberikan kas RT gitu ya, 10 juta kalau nggak salah, kemudian memberikan insentif ke takmir masjid dan memberangkatkan mereka untuk umroh gitu. Kemudian untuk Pak Setio nomor 2 itu program unggulannya yang ditawarkan kepada masyarakat itu soal pembangunan sumur bor di lahan-lahan pertanian. Nah, artinya ini kan seperti yang
kami sebut tadi belum ada yang menyasar ke generasi kita gitu programnya, padahal masalah atau tantangan yang sedang kita hadapi itu luar biasa kalau boleh jujur gitu ya. Ada banyak sekali di antara teman-teman, misalnya ada generasi sandwich dan sebagainya yang memang harus menghidupi orang tua, di sisi lain menghidupi diri sendiri, kemudian juga menghidupi anak atau saudara anggota keluarga lain gitu ya. Kemudian ada isu soal PHK luar biasa, apalagi kalau di luar negeri itu kan banyak industri yang padat karya itu kan soal tekstil ya, di sektor garment itu juga sekarang lagi digoncang, bisa dibilang rentan mengalami penurunan lah ya gitu. Nah ini kita mau bahas soal itu, kira-kira kita ini sebagai pemuda ini apa yang kita butuhkan gitu ya, dan bagaimana kemudian pilkada ini bisa menyerap aspirasi kita sebagai generasi Z dan generasi milenial. Di sini ada 3 narasumber, bukan narasumber sih, aku menyebutnya pemantik saja ya, pemantik saja. Ini bukan kemudian nanti mereka akan menjawab segala hal pertanyaan gitu ya, enggak, ini hanya sebagai pemantik saja, sharing gitu soal posisi mereka gitu di dalam pilkada ini bagaimana. Yang pertama ada Mas Wisnu Nurhadi ya. Tadi di posternya agak sedikit salah nulisnya Wisnu Nurhuda, tapi katanya itu enggak merubah maknanya, sama-sama petunjuk gitu. Mas Wisnu Nurhadi ini warga Selogiri, warga kabupaten, artinya dia generasi Z yang memiliki hak pilih tentunya di pilkada ini nggih. Baru kali ini Mas Wisnu, baru kali ini menjadi memiliki hak pilih untuk pilkada. Kemudian yang kedua ada Mbak Osi, kebetulan sudah menjadi ibu-ibu muda perempuan tentunya, sedikit banyak pasti akan tahu bagaimana kehidupan milenial sebagai ibu muda itu, bagaimana nanti Mbak Osi akan membahas itu, pengalamannya dan pengamatannya di lapangan, bagaimana menjadi seorang perempuan di Wonogiri gitu ya, apa yang dihadapi, kemudian ya bisa diceritakan nanti soal kondisi idealnya seharusnya bagaimana. Kemudian ada Mas Suryo Mikantoro atau kita kenal biasa sebut Mas Minus. Mas Minus ini sebagai pekerja keras sebagai pekerja keras buruh sandwich lah Mas ya. Ini mewakili generasi sandwich sebenarnya Mas Wisnu itu. Langsung saja kita langsung buka diskusi aja ya. Mungkin pertama langsung ke Mas Surya ini yang sudah mengambil, yang sudah memegang mic gitu. Mas, aku agak sulit menyebut Mas Surya sebenarnya. Mas Minus saja ya. Mas Minus, jenengan berarti sudah berapa kali nih menjadi pemilih pilkada? Kalau saya itu 3 berarti 3. 2014, 19 sama ini nanti 2024. 3 kali memilih calon bupati, wakil bupati. Iya. Mas, aku tahu gitu. Sebenarnya persepsi jenengan gitu ya soal pilkada itu bagaimana? Artinya bayangan jenengan atau gagasan pandangan jenengan soal pilkada ya, ini bagaimana? Apakah pilkada ini sesuatu yang penting bagi jenengan gitu ya? Karena kan sudah tadi memberikan suaranya 3 kali di pilkada. Apakah juga berdampak gitu ke kehidupan jenengan sebagai warga Wonogiri, warga pemuda Wonogiri itu terus penting? Ya, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas berkah dan rahmat karunia dari Sang Pencipta sehingga kita bisa berkumpul
tanpa kurang suatu apapun dengan kesehatan yang luar biasa. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Diki dan teman-teman juga telah diberikan kesempatan walaupun ini dadaan ya Mas Diki ya. Sangat mendadak. Ya, tadi malam baru dikasih tahu juga. Ya baiklah, izinkan saya menjawab tadi yang ditanyakan Mas Diki. Bagaimana sih pilkada atau pemilihan yang dilakukan masyarakat untuk memilih calon pemimpin, impactnya apa, terus pengaruh untuk kehidupan di masyarakat itu bagaimana? Ya, yang pertama kita ke garis bawah dulu pemimpin. Pemimpin itu sebagai ujung tombak, jadi dia sebagai pengatur. Ya, dengan masyarakat memilih pemimpin itu kan ada tujuan, ada harapan. Yang pertama yang jelas masyarakat menginginkan seseorang pemimpin yang bisa lebih tepatnya masyarakat itu bisa hidup bahagia dalam berbagai bidang, contohnya dari pekerjaan, terus kemudian sektor apa, katakanlah pertanian itu bisa tumbuh dengan sangat bagus. Nah, menurut saya pilkada ini sangat penting untuk generasi muda. Jadi jangan kita menganggap sepele, walah gur pilkada bupati sopo lah bodoh wae. Nah, padahal mereka itu punya gagasan, ada visi dan misi. Ya mungkin kalau dari yang kita lihat dari kedua paslon itu, menurut saya visi misinya kurang menyasar ke masyarakat yang muda. Nah, ya kalau itu kan lebih ke banyak ya yang dibawa oleh mereka. Cuman kalau kita lihat dari masyarakat di Wonogiri ini, itu masyarakat mudanya itu kalau perbandingannya lebih besar daripada yang masyarakat umur di atas 40 itu ya, generasi tua lah berarti. Nah, jadi menurut saya ini penting ya, kalau melihat dua paslon dengan visi misi yang seperti ini ya, kalau yang muda ya mau milih pun ya mikir-mikir Mas, bingung sebenarnya gitu ya. Nggak kelihatan juga maksudnya iki siapa toh, iki siapa, beda dengan dua periode yang lalu ya, waktu saya 2014-2019 itu kelihatan. Kali pertama jenengan menjadi memiliki hak pilih berarti ya? Benar itu Mas. Kayak dulu yang pertama 2014 itu kan yang menang Bapak Joko Sutopo. Itu dulu waktu pertama itu membuka forum anak muda. Itu di Pendopo dulu Mas. Kalau enggak salah tahun 2016-17 itu. Itu dia berarti menerima kritik dan saran dari masyarakat muda, itu apa kurangnya apa dan sebagainya, dengan visi misinya dulu yang menyentuh sekali ke anak muda. Nah, kalau yang ini saya belum bisa melihat lah ya bagus, visi misi bagus, cuman menurut saya kok kurang aja yang menyasar ke anak mudanya sih gitu ya. Artinya wah sorry karena ini ya, lagi hujan ya, mungkin agak berhati-hati sih agar tidak terkena tumpahan air hujan. Menarik sekali Mas Minus, jenengan menyebutkan bahwa visi misi dari kedua pasangan calon gitu ya belum menyasar ke anak muda gitu kan ya. Nah ini sebenarnya menurut jenengan itu harusnya bagaimana yang dimaksud jenengan agar visi misi itu atau program itu bisa menyasar anak muda itu, contohnya mungkin jenengan bisa mencontohkan nggak? Gini Mas, ini pendapat saya ya Mas. Di Wonogiri ini kurangnya forum untuk anak muda melakukan ekspresi. Itu sangat kurang menurut saya untuk saat ini ya Mas.
Mungkin karena beberapa tahun kemarin itu ada pandemi, jadi untuk anak muda melakukan ekspresi juga tidak bisa karena terbatas dengan itu ya Mas ya, penyekatan tentang COVID itu ya. Jadi beberapa akses kita dibatasi. Jadi lebih ke itu sih Mas, kita sebagai katakanlah ini saya sebagai pemerintah membuka wadah tempat-tempat untuk anak muda ini berkreasi dan berekspresi. Contoh kan, misal sepak bola itu kalau sepak bola ya kita harus menciptakan lah, setiap daerah kan harus ada, kalau bisa menciptakan generasi muda yang ya bisa membanggakan Wonogiri. Terus kemudian volley, nek volley itu di Wonogiri udah rame lah Mas. Nah itu paling rame. Kemudian masih banyak juga terkait katakanlah pengembangan apa sih yang harus bisa dikembangkan di Wonogiri ini. Itu masih belum ketemu Mas untuk saat ini Mas. Iya Mas. Ini tentu menjadi PR mereka gitu ya. Iya, PR-nya itu sih Mas. Oke. Siap, terima kasih Mas Benus. Aku ingin mendengar dari Mbak Osi ini sebagai ibu muda gitu ya. Masih soal perspektif atau pandangan jenengan soal pilkada. Ini menurut jenengan gitu ya. Selama ini proses politik gitu ya di Wonogiri yang sudah sebenarnya secara nasional sejak 2005 gitu, ini sudah ideal belum gitu ya? Artinya hasil dari proses politik gitu ya, dari pemilihan pilkada tentunya khususnya itu sudah ideal bagi kebijakan-kebijakan yang berjalan selama ini, itu sudah ideal atau sudah berperspektif gender khususnya perempuan belum menurut jenengan? Kalau untuk itu berarti yang kebijakan yang pemerintah sekarang maksudnya? Apa program-programnya dari yang baru ini? Dua-duanya bisa, jenengan bisa apa namanya, mungkin bisa cerita lah selama ini sebagai perempuan warga Wonogiri ini apakah kehidupan sosial gitu ya, sosial di Wonogiri ini sudah ramah, sudah apa namanya ideal untuk perempuan atau bagaimana mungkin? Menurut saya dari yang saya lihat ya dari program-program pemerintah, ini ngomongin yang sekarang dulu aja ya. Oke. Kalau dari program pemerintahnya sendiri tuh tak lihat sebenarnya udah mulai bagus ya. Soalnya dari ada posyandu remaja, itu kan dari preventif. Mereka udah mulai mikirin dari preventif. Udah posyandu remaja, terus ada lagi itu kayak apa penyuluhan itu kan juga preventif. Kemudian ada beasiswa untuk siswa dan mahasiswa, itu juga udah preventif menurut saya ya. Kemudian untuk perempuan setelah berumah tangga ya, berumah tangga itu mereka udah mulai mikirin pendampingan calon pengantin, itu sekarang udah ada pendampingan calon pengantin, terus kayak pendampingan ibu melahirkan, itu ada loh, aku ngerasain loh. Terus untuk selanjutnya itu ada pendampingan yang KB gratis, itu juga udah oke. Itu menurutku untuk program yang itu udah oke. Nah ada lagi ini tambahan, kayak misal maaf ya untuk kayak KDRT sebenarnya ini masalah-masalah yang tabu banget dibicarakan gitu loh buat perempuan. Kalau korban-korban KDRT itu mereka jujur aja bingung mau ngapain, mau lapor kemana. Sebenarnya kalau tak lihat-lihat itu udah ada wadahnya di kayak PLKB yang sekarang udah diubah namanya jadi angel banget. Enggak apa laku namanya. Cuman untuk korbannya sendiri itu pasti kayak aku kena KDRT, tapi aku izin, aku malu gitu loh mau curhat. Karena korban KDRT itu biasanya kayak ada apa namanya itu
dimanipulasi itu loh. Oke. Ada kayak ketakutan kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau menurutku untuk pemerintah selanjutnya itu kalau bisa ada program yang lebih intens gitu agar ibu-ibu yang mungkin terkena KDRT itu tahu aku harus ngapain gitu loh. Aku harus lapor kemana. Gitu menurutku harus lebih concern ke situ. Karena kalau kita melihat kasusnya, kalau sebenarnya kalau di ini sependek pengetahuan saya ya, kasus KDRT yang terlapor itu sebenarnya cukup sedikit. Kekerasan ke perempuan itu lebih banyak sebenarnya ke kekerasan seksual anak ya. Cuman kalau KDRT memang sedikit, tapi menurut pengamatan jenengan itu malah justru banyak ya. Karena nggak berani speak up. Gitu ya? Aku aja pernah jadi korban, Okay. tapi nggak ngerti harus ngapain. Jadinya tak antem dewe. Artinya perlu ada semacam sosialisasi juga ya, bagaimana kemudian penanganan KDRT ini harus bagaimana, lebih intens dari pihak pemerintahnya sih. Menurutku gitu. Sama apa ya, pemerintah tuh sebenarnya udah ngadain pelatihan kayak gitu, terus penyuluhan kayak penyakit kelamin kayak gitu-gitu. Sebenarnya mereka udah kasih, tapi aneh gitu menurutku ya, yang mereka sasar untuk apa namanya itu seminar penyakit kelamin, yang disasar itu ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu kalau dipikir-pikir tuh mereka cuma korban loh. Awalnya itu kan dari laki-laki loh kebanyakan kan. Ya nggak menutup kemungkinan sebenarnya dari ibunya itu juga bisa ya kalau orangnya nakal ya, dalam artian nakal gitu. Cuman kebanyakan itu sebenarnya dari laki-laki, tapi pemerintah nggak ada penyuluhan terhadap bapak-bapak. Ini artinya ada bias yang di situ gitu ya. Ada miss di situ gitu. Jadi kenapa pemerintah ngadain seminar untuk korban, nggak ke pelaku gitu. Kan harusnya oh ya kayak itu suntik apa ya sebelum menikah itu namanya? Aku nggak tahu sih, belum menikah. Apa sih? Aku belum. Bukan suntik apa ya? Aku lupa suntik apa? TT apa? Tetanus. Ya, suntik tetanus. Suntik tetanus. Terus itu kan ada paketannya sama cek lab HIV/AIDS, HIV lah HIV. Itu yang di tes cuma cewek. Oh gitu. Kenapa cowoknya enggak? Lah kalau nikah ternyata cowoknya kena, ceweknya enggak. Lah berarti kan nanti kalau ketahuan itu pas udah ketular. Kenapa enggak preventif? Gitu. Ini artinya ada stigmatisasi ke perempuan bahwa perempuan itu rawan membawa penyakit, kata enggak? Enggak. Kalau itu tujuannya tuh karena perempuan kan nanti akan mengandung gitu loh. Cuman maksudnya ketika yang diperiksa itu perempuan saja, artinya itu kan apa namanya, seakan-akan yang membawa penyakit itu hanya perempuan gitu loh. Artinya ini ada bias gender di situ gitu. Nah, ini perlu juga ditangkap sama pemerintah gitu ya, biar ya seenggaknya jangan menstigmatisasi perempuan bahwa perempuan itu pasti membawa penyakit, ngoten. Oke. Menarik pemantik awal dari Mbak Osi. Ini melanjutkan dari ini, Mas Yusni ini generasi Z yang baru SMA Mas ya? SMA ya? Tahun ini baru lulus. Pakai dong ini. Satu tahun yang Oke. Aku pengen tanya Mas, jenengan ini kan baru kali pertama ya? Mau mencoblos pilkada, bupati, wakil bupati nanti, dan sekaligus calon gubernur dan calon wakil gubernur gitu. Jenengan akan menggunakan hak pilih itu enggak? Terima kasih sebelumnya Mas Diki untuk waktunya. Sebetulnya di sini tujuan dari saya sendiri kan cuma untuk sharing ya. Mungkin ada beberapa opini dari teman-teman saya yang seputar tentang, mungkin ini bicara tentang bidang politik, untuk generasi seusia saya yang mungkin kisaran umur 17 sampai 20 tahun. Beberapa teman-teman yang saya temui, entah itu dari pergaulan yang di tempat nongkrong, tempat kerja, ataupun tempat organisasi yang saya ikuti,
Lebih ke arah mereka nggak melek tentang politik ini. Nggak melek politik. Tidak melek Artinya politik. mereka acuh gitu ya. Acuh. Nah itu ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman saya seputar tentang politik yang sebetulnya untuk kasus atau pembahasan yang saya buka ke teman-teman saya ini itu sebetulnya kan tingkatnya memang nasional ya, yang viral gitu, dan lebih ke arah mereka bertanya itu apa gunanya, aku tahu ini apa, kayak gitu. Jadi lebih ke arah untuk teman-teman saya yang mungkin punya pikiran yang lebih kritis, mau untuk menggali referensi lebih luas lagi, justru lebih mengarah ke trust issue dengan pemerintah. Malahan ya. Trust issue. Kenapa bisa gitu? Nah, ini sebetulnya dipengaruhi dengan beberapa faktor yang paling kuat sekarang itu kalau menurut saya pribadi itu tentang media sosial. Kebetulan kemarin tahun 2023 awal bulan Mei, saya kan masih aktif di sebuah organisasi namanya Rohis Kabupaten Wonogiri, dan pada waktu itu kita sempat ada kesempatan buat bisa audiensi bareng. Sebetulnya tujuannya itu untuk bertemu dengan Bapak Setio Soekarno saja sebetulnya, cuman alhamdulillahnya Pak Bupati juga berkenan untuk bisa hadir memberikan insight-nya beliau kepada teman-teman, dan temanya itu adalah peran Rohis dalam mengatasi dampak negatif dari media sosial. Oke. Yang bikin trust issue beberapa waktu ini, hal yang muncul ke FYP ataupun ke beranda saya dan juga teman-teman saya itu tentang bidang politik itu kalau misalkan bisa dipersentase 80% negatif. Mungkin yang yang paling banyak sekarang trending itu masih ada hubungannya dengan pemilu kemarin ya. Yang mohon maaf sebelumnya saya bukan buzzer ya. Cuma sharing saja. Kalau buzzer pun nggak apa. Betul. Soalnya pernah dihujat kula Mas. Oke. Anak abah. Oke. Oke. Ya soalnya kebetulan kemarin tuh waktu pemilu kula ikut tim ses salah satu partai soalnya. Dan karena latar belakang Rohis terus ikut partai ini Wisnu anak abah gitu. Nah yang sekarang trending itu kan Fufu Fafa. Oke. Takut itu Nggak apa-apa. Fufu Fafa. Habis itu yang mungkin ini kabarnya hoax tapi bikin trigger kuat itu IKN batal jadi ibu kota Nusantara. Setelah itu dinasti politik dan yang sebagainya yang mungkin lebih ke arah kemarin ada anggota pejabat yang lolos untuk jadi anggota salah satu lembaga dari kepemerintahan yang padahal beliau itu masih punya kasus korupsi dan juga pencabulan. Dan itu kan beliau tetap bisa naik, sehingga kata tren untuk teman-teman seusia saya di Gen Z ini itu praktek KKN sangat tumbuh dengan subur. Kolusi, korupsi, nepotisme, dan itu yang bikin kita itu yang pertama kita itu udah trust issue duluan, dan kita nggak punya wadah buat hal ini mau ngapain gitu. Itu yang bikin malas duluan. Yang kedua, cenderung teman-teman seusia saya apalagi yang mungkin masih sekolah yang sekarang kelas 12 SMK itu tidak terlalu memikirkan masa depan mereka. Mereka malah nggak tahu tujuan mereka untuk hidup itu tentang apa. Mereka nggak tahu tentang, saya jelaskan tentang generasi sandwich, mereka tuh nggak tahu. Karena yang faktor pertama eksternal itu tadi, mereka trust issue duluan. Yang kedua faktor internal, chip dopamin. Mereka terlalu banyak untuk scroll sesuatu yang menurut mereka itu hobi, kesenangan murah, kesenangan yang mereka dapatkan secara langsung, sehingga dia mengabaikan sesuatu yang sebetulnya itu berpengaruh di kehidupan mereka. Mungkin salah satunya adalah dengan pilkada ini. Yang menurut saya pribadi kenapa harus kritis atau sebetulnya bukan kritis, mungkin mengikuti pilkada ini secara alur, secara mungkin latar belakang dari paslon adalah setiap paslon itu kan punya skill setnya masing-masing. Betul. Bidangnya, koneksi ataupun powernya masing-masing ya. Ataupun secara
beliau menjadi public figure mungkin di mata anak muda kuno. Jadi untuk adaptif kemampuan anak muda yang di sekarang itu mereka merasa kalau dari pemerintah ini itu enggak memikirkan dia. Jadi kalau misalkan beberapa webinar ataupun seminar dari teman-teman itu, kenapa sih selalu peran anak muda terhadap kebijakan pemerintah? Jadi perannya anak muda kepada pemerintah terus. Nah, kalau misalkan ada seminar atau webinar peran pemerintah kepada anak muda, kok kayaknya jarang. Itu salah satu statement yang dikeluarkan sama Presiden Gen Z, tapi saya lupa namanya. Di media sosial pasti sudah naik ya. Padahal kalau misalkan dengan kalimat yang sekarang banyak di berseliweran di media sosial itu adalah Indonesia 2045 generasi emas. Generasi emasnya dari mana? Kalau misalkan sekarang dilihat literasi pisahnya 7,05, IQ, mohon maaf ini kemarin saya bacanya tuh dari studi IPB yang di riset sama Prof. Ratih, yang beliau itu membicarakan banyak hal tentang anak muda ini, salah satunya tentang sanitasi, tentang stunting, tentang pola pikir anak muda, yang beliau katakan ini anak mudanya literasi baca buku kurang, cari koneksi males, terus untuk kemampuan kognitif ataupun IQ mereka itu disamaratakan dengan mamalia, monyet. Generasi emasnya dari mana gitu. Jadi memang trust isunya di situ. Sampai saya ada 3 teman yang kebetulan 3 temannya ini tuh dia punya privilege orang tua yang kerja di luar negeri. Yang satu kepala pelayaran, yang satu dia punya saudara ke sana, dan yang ketiga ini dia memang punya inisiatif untuk saya nggak mau tinggal di Indonesia lagi. 3 orang berencana sebelum umur 25 tahun mereka sudah tinggal di luar. Padahal ketiga-tiganya ini tuh mereka punya usaha. Mereka itu punya UMKM, mereka punya sebutannya mungkin bisnis startup ya. Yang kayaknya ini kalau misalkan jadi satu wadah untuk tarik tenaga kerja itu bisa banget. Yang pertama dia itu punya usaha ekspor briket ke China. Yang kedua dia itu ingin jadi pengepul minyak jelantah terbesar di Wonogiri. Niatnya dia bisa dicek Instagramnya eco-oil.wonogiri. Dan yang ketiga ini dia cenderung punya fanatisme terhadap isu global tentang keagamaan ya, dan juga kemanusiaan yang di Palestina. Beliau bilang wah orang Indonesia ki mereka kok bodo amat ya sama saudara yang di sana. Aku pengen pindah baik gitu. Sebenarnya itu pola pikir yang menurut saya pribadi itu nggak salah, tapi nggak tepat untuk dibicarakan saat ini. Boleh saya potong ya? Tadi kan Mas Wisnu bilang bahwa teman-teman yang generasi Z ini ya, yang generasi Z yang kebetulan punya hak suara itu, khususnya yang seumuran jenengan gitu ya, itu memiliki trust issue kepada negara gitu ya, kepada pemerintah sih, kepada pemerintah. Kemudian menurut kamu upaya apa yang bisa dilakukan untuk memulihkan trust issue itu? Oleh kalau kita kontekstualkan ke Wonogiri, artinya ke pilkada, masing-masing pasangan calon ataupun partai pengusung ini harus melakukan apa nih biar teman-teman jenengan ini enggak memiliki trust issue, ada kepercayaan gitu ke ke mereka gitu, biar mereka teman jenengan merasa diperhatikan, mereka juga bisa tahu gitu bagaimana apa keresahan jenengan atau aspirasi jenengan gitu. Kebetulan statement tadi itu yang saya keluarkan adalah bentuk negatif dari kepemerintahan Cuman memang ada beberapa teman saya yang merasakan dampak positif dari kinerja pemerintah. Salah satunya banyak teman saya yang keterima dapat IMAPRES yang kemarin wah itu program yang menurut saya luar biasa sekali. Dan yang kedua adalah yang perlu dilakukan oleh pemerintah mungkin dalam skala kabupaten itu mereka memperhatikan wadah-wadah anak muda atau membuat wadah anak muda. Sekelas info mungkin belum tinggi namanya, tapi di Wonogiri itu ada banyak banget komunitas anak muda. Justru ada banyak banget komunitas anak muda, bahkan
dua atau tiga di antaranya itu sudah berlandaskan hukum SK Kemenhumkam. Yang pertama ada Wonogiri Youth Forum, dulu namanya Forum OSIS Wonogiri, sekarang kan Wonogiri Youth Forum, yang visi mereka itu adalah untuk pemberdayaan ataupun peningkatan produktivitas dari anak muda kemandirian. Yang kedua Rohis Kabupaten Wonogiri, mungkin ya secara nama Rohis, Rohani Islami, itu untuk dakwah dan juga keteladanan peran mereka sosial terhadap masyarakat secara real, nyata, terjun ke dalam. Dan yang ketiga itu adalah DKC, Dewan Korcap Cabang kalau nggak salah, untuk yang wadah anak pramuka tingkat kabupaten, untuk lebih ke arah independennya mereka, kedisiplinan. Yang selain itu masih ada komunitas Maidua Foundation, Baik Berisik, Al Quds Charity, terus masih ada Dulur Tobat, komunitas Lerena. Kalau ada banyak banget sebetulnya. Nah kayaknya kalau misalkan pemerintah itu ingin untuk mengambil hati, dan mungkin niatnya bukan mengambil hati tapi lebih ke arah untuk real secara nyata, ingin si anak-anak mudanya itu melek, si anak-anak mudanya ini itu terurus dan juga mereka mau ngurus, kayaknya mereka yang harus disosialisasi. Yang pertama sosialisasi, yang kedua program prakteknya. Jadi lebih ke arah si mungkin dari pemerintah ini memberikan program kepada mereka. Saya pernah pengalaman mas, saya diminta buat bikin program 1 tahun untuk Rohis Kabupaten Wonogiri, dan yang bikin saya nyesek itu sistem birokrasi yang sangat ribet. Jadi harus ada beberapa tembusan dari, ya mungkin itu birokrasi yang sudah berjalan beberapa waktu nggih. Ada, cuman menurut saya anak muda itu agak kurang untuk formalitas dan juga adab mungkin ya. Jadi untuk formalitas mereka nggak tahu prosedurnya bagaimana. Dan itu saya itu sudah bikin mas, bulan April itu saya sudah bikin. Harusnya itu pekan depan lah itu sudah sampai ke Pak Bupati. Tapi ketahan sama pembina, akhirnya Juni baru masuk. Akhirnya kita ditolak, nggak jadi. Dan kenapa program ini harus anak muda yang buat gitu? Pada waktu itu saya mikirnya kayak gitu, apakah mungkin ini untuk memancing inisiatif dari anak muda, cuman dengan koneksi dan juga referensi dari anak muda yang terbatas secara kemandirian. Mungkin nggak terbatas karena adanya media sosial, cuman mereka terbatas secara intelektual menurut saya pribadi. Nah mungkin hal ini tuh bisa disosialisasikan, mungkin itu tadi dengan KDRT nggih, atau sekarang yang viral marriage is scary kalau nggak salah nggih. Ini itu, tapi itu real mas, dampaknya nyata. Tetangga saya nggak mau nikah. Gitu. Jadi mungkin yang pemerintah ingin canangkan mungkin kepada anak muda ini tadi, yang mereka itu bakal menjadi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan. Kayaknya ini anak muda itu mereka dijadikan aset. Jadi pola pikirnya anak muda ini bukan ternak tapi aset mereka. Entah itu mungkin untuk keperluan mereka pribadi ataupun untuk pemberdayaan daerah, karena pentingnya memilih pemimpin itu mereka yang akan menentukan menjadi itu tadi mungkin yang disebutkan oleh Mas Surya sebagai tombak untuk nasib daerah yang dipimpin. Karena mereka yang punya kuasa, mereka yang punya koneksi, mereka yang punya birokrasi, mereka yang punya kejelasan untuk sumber dana, mereka yang punya rakyat. Jadi kadang kala harus berpikir saya itu pelayan rakyat. Mungkin kayak gitu mas. Terima kasih Mas Wisnu. Boleh tepuk tangan untuk ketiga pemantik kita hari ini. Ada, kalau saya boleh simpulkan, ada, bukan disimpulkan, kalau boleh saya nyebut, ada dua kata kunci yang dari tiga pemantik ini. Pertama soal kebingungan mereka gitu ya, karena mungkin belum masa kampanye mungkin ya, kenapa mereka ini bingung mau memilih siapa, mau kira-kira mau memberikan suaranya untuk siapa. Kemudian kedua soal belum masuknya program atau tawaran dari masing-masing calon untuk teman-teman generasi Z dan milenial gitu. Mungkin ada nggak dari teman-teman di sini yang mau menanggapi atau menimpali, memberikan pernyataan atau sepatah dua patah kata, boleh lah. Barangkali ada yang mau memberikan pernyataannya, mungkin Mas Dodo atau siapa.
konten ngeten-ngeten. Oh ya, sebagai informasi siapapun yang bertanya atau memberikan pernyataan akan mendapatkan door prize dari KPU ya, door prize-nya. Tapi tiga penanggap atau penanya pertama gitu. Mungkin dari siapa? Ada? 1, 2. Mas Bagus mungkin. Kalau saya yang nanya dapat hadiah nggak, Mas? Oh, nggak apa-apa no. Kalau nggak ada, nggak apa. Langsung diteruskan saja, Mas Wisnu gitu. Nanti aja mungkin dari Mas. Barangkali ada yang tanya gitu. Belum ada? Kameraman ya apapun, ini forum bebas dan ini sangat santai sekali. Ini sharing-sharing. Mbak Lia mungkin sebagai perempuan ini mau mengeluarkan unek-unek, kayaknya loh. Kayaknya mungkin apa namanya keresahan jenengan gitu ya sebagai perempuan muda, apakah bisa dikaitkan soal ketersediaan lapangan kerja kah, atau soal apa namanya kebijakan pemerintah yang menyasar ke perempuan, apakah sudah ideal atau bagaimana, bisa diungkapkan itu ya. Menurut pengamatan jenengan saja nggak apa-apa. Demi Oke, siap. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Lia, sebagai warga Wonogiri asli. Kalau menurut saya, keresahan sebagai warga Wonogiri, apalagi warga yang bergender perempuan ya, mungkin mbaknya tadi sudah mengatakan kalau program-program untuk perempuan itu untuk yang pemerintahan sekarang sudah bagus, tapi saya pernah mengalami diskriminasi mbak dalam wawancara kerja gitulah, yang berkaitan dengan umur. Jadi kayak pembatasan umur dan sebagainya itu, sama pewawancaranya itu kayak diremehkan sekali itu loh. Kayak mencari pekerjaan itu yang dinilai atau yang dicari bukan pengalaman tapi umur, gitu. Pembatasannya di umur. Sebenarnya lebih ke hal-hal seperti itu sih sebagai perempuan gitu. Terus saya ke Mas siapa tadi? Mas Wisnu. Mas Wisnu sebagai generasi muda sekarang ya, kayak apa namanya, mau tanya gimana cara Mas Wisnu mengajak teman-temannya yang tadi belum sadar atau belum paham tentang politik, jadi bisa melek politik daripada cuma scroll-scroll yang nggak jelas kayak gitu-gitu sih. Yang seperti itu sih kan, karena kebanyakan generasi sekarang tuh kayak Mas Wisnu bilang belum melek politik banget gitu. Jadi cara ngajak ke teman-temannya dulu aja, karena memang sasaran terbesar pemilu atau ini ke generasi muda dulu yang paling baru untuk memilih gitu. Oke. Menarik soal tadi Mbak Lia, apa namanya? Situ aja dulu nggak apa-apa. Ini kita nanti ngomong lagi soal apa tadi, diskriminasi ya. Jangan merasa ada diskriminasi saat mencari kerja. Itu di Wonogiri berarti Pak? Swasta tentu, di swasta. Agak sedikit melebar. Kalau kita ngomongin pekerjaan gitu ya, sebenarnya sulit nggak mendapatkan atau mencari pekerjaan sebagai perempuan tentunya, khusus sebagai perempuan di Wonogiri gitu. Lapangan kerjanya itu luas nggak? Banyak nggak? Kalau lapangan pekerjaan itu mungkin banyak ya, tapi susah. Susahnya? Susahnya karena ya mereka mencarinya, maksudnya yang dicari itu yang ada batasan umur lah. Jadi yang dicari itu bukan yang berpengalaman atau yang sudah, tapi terbatas sama umur, lebih ke situ sih. Jangan pernah bertanya tuh kenapa bisa dibatasi umurnya gitu? Belum pernah karena udah mangkal duluan. Udah aja Pak, udah selesai aja dah. Siap. Menarik. Mau menjawab pertanyaan Mbak Lia tadi?
mengajak generasi cara muda, cara Mas Wisnu mengajak apa namanya teman-temannya untuk melek politik gitu. Ya. Sebenarnya wah terima kasih dengan Mbak Sinten mau. Mbak Lia, kok saya kayak nggak buatan asing sama jenengnya Mbak. Kita sering ngopi di tempat yang sama gitu. Di sini ya. Tapi kayak pernah ketemu di tempat lain Mas. Jenengan di Javaholic iya gak Mbak? Pernah. Kayak di situ ya. Oh, kayak soalnya waktu pertama saya kesini kan jenengan kayak duduk di sini kan. Wah sama teman saya Alfa. Saya tuh batin, wah aku kayak kenal sama Mbak ya. Pernah sering ketemu gitu. Nah, Mbak terkait pertanyaan itu tadi tentang ngajak teman-teman nggih. Mungkin untuk sedikit membuka kapasitas otak untuk mengetahui tentang kondisi politik nggih. Yang pasti saya pakai media sosial. Yang pertama itu sih Mbak. Beberapa kali kalau untuk yang politik itu saya memang cuman share untuk meme-nya karena itu yang paling mudah untuk diserap. Kan ada beberapa meme tentang politik walaupun itu kritik yang kadang-kala gak ada adabnya gitu nggih. Sampai mungkin ada beberapa yang terpisahkan karena beda sosok. Padahal kalau misalkan politik itu yang diperjuangkan itu hak idealisme untuk semua rakyatnya, bukan sosoknya. Misalkan disimulasikan kayak angkot, kalau misalkan mengharap ke sosok itu bakal patah hati kan. Mengharap sosok ini yang wah aku jagoin iki bakal jadi pemimpin ning wilayah ini gitu. Dan misalkan beliau gagal, aduh dia jadi musuhin pendukung yang sosok yang lain gitu nggih. Padahal kalau misalkan diteliti kemampuan untuk membangunnya itu kalau ketiga paslon ini sampai mereka berani untuk mencalonkan diri, setidaknya mereka masih punya kompetensinya. Nah, untuk ngajak teman-teman, kalau yang sebenarnya untuk yang di politik ini itu saya belum terlalu mendalami karena pertama bahaya, kedua nggak dapat izin orang ketua, ketiga saya takut, saya pernah diancam salah satu orang soalnya. Tapi ini udah lama, waktu saya di Rohis, udah lama. Mas hati-hati mas, partai iki ngene, engko dadi teroris. Gitu. Terus yang keempat, ya mungkin karena sebagai pelajar yang saya pikirkan mungkin untuk pembelajaran saya dulu nggih. Terus yang kelima mungkin karena mikirin generasi sandwich itu tadi. Cuman yang pernah saya terapkan dan mungkin bisa diimplementasikan juga ke dalam politik, anak muda itu kan mereka suka membicarakan yang mereka suka. Bola, volley misalkan tentang olahraga, game e-sport mungkin, ataupun mohon maaf mungkin ini yang agak tentang yang lain aja, tentang mungkin mereka suka musik, mereka suka kajian-kajian islami, mungkin mereka suka traveling, mereka suka kulineran. Kan kalau influencer kuliner di Wonogiri kan ada, influencer untuk pariwisata kan juga ada. Nah tapi kayaknya yang bisa menarik mereka itu adalah cara untuk narik atensi dulu. Yang kalau menurut saya pribadi itu ada dua, pengenalan antara anak muda ini untuk pemerintah bagaimana dan pemerintah untuk anak ini bagaimana. Jadi si anak muda ini tuh mereka juga tahu kalau misalkan pemerintah itu sebetulnya punya ide ini, punya program ini. Kayak misalkan dilihat dari Imapres, wah pesertanya kan banyak banget yang daftar. Terus kalau misalkan open recruitment Wonogiri Youth Forum, wah itu banyak banget. Kalau yang Rohis masih sedikit sih memang. Oke, artinya kalau boleh saya potong nih, harus ada apa namanya proaktif di kedua-duanya ya. Dari pemerintah juga harus aktif untuk melihat pemuda, dari pemuda juga harus aktif juga bagaimana cara kemudian biar dilirik atau diperhatikan sama pemerintah gitu, lebih ke situ. Dan mungkin ada satu mas, niki yang baru dipraktekkan sama salah satu komunitas di Solo, niku Battle of School. Tahun 2009 sampai tahun 2010 salah satu eksistensi anak muda untuk aktif keluar menunjukkan potensi diri adalah lewat dance, musik, terus olahraga. Tapi yang sekarang eksistensi anak muda itu dilihat, yang mereka pikirkan itu lewat angka followers di Instagram. Mereka eksistensinya ke situ, motivasi mereka aku followersku akeh kan napa nggih bisa jadi endorse misalkan, endorsement.
Nah mungkin dari untuk nge-guide anak-anak muda ini adalah mereka dikasih iming-iming untuk eksistensi mereka di media sosial. Mungkin pertama itu. Salah satu teman saya namanya Sabrina ya Azhara. Wah ini saya bangga banget punya kenal sama dia. Aku bangga deh koncok yang ini. Dia itu kan jadi duta di astagfirullah kok lupa. UIN Wali Songo kalau nggak salah di Semarang. Wali Songo apa? Kali Sunan Kalijaga? Iya Wali Songo. Wali Songo, oh betul. Nah dia itu kan dapat iming-iming, dia juga punya dapat motivasi untuk viral di kalangan anak muda. Nah anak muda mana yang nggak mau viral? Viral untuk hal yang positif, bukan viral yang kemarin di Sukoharjo misalkan, yang anak muda SMP umur 14 tahun open BO dibayar 300, yang pesan ini nggak bisa bayar akhirnya dimutilasi. Nah jadi mungkin kalau yang anak muda ini, yang pertama untuk eksistensi mereka, followers. Yang kedua hal apa yang mereka sukai untuk ditarik lewat bidang itu, misalkan lewat e-sport ataupun lewat sebuah seminar yang itu dari segi flare-nya itu menarik. Nah itu saya pernah coba 2 kali. Ada 2 orang yang sudah boomers nggih, mereka itu mengkhawatirkan tentang keteladanan anak sekolah. Dilihat dari pengunjung BK yang sangat banyak. Tidak tertib, disiplin ataupun mengerjakan PR karena si anak ini mikir wah aku orang gara PR aku bolos ijik tetap naik kelas naik kelas. Nah beliau bertanya mas ini anak-anak murid saya gini, anak didik saya begini, ini gimana ya kalau misalkan guide mereka buat jadi satu pemikiran karena narik 100 siswa untuk satu pemikiran kan susah. Nah mungkin bisa dilihat dari eksistensi kedua mereka. Kedua itu apa yang mereka lihat. Saya bikin kajian 2 kali bu. Tapi saya bikin, sebutnya bukan kajian tapi sharingan. Mungkin tahu nggak bu sharingan? Matane Uchiha di anime Naruto. Sharing ilmu dan juga pengalaman. Nah itu kalau misalkan kajian itu yang diangkat tema kan pasti 7 hikmah sholat duha misalnya kayak gitu, atau pahala berbakti kepada orang tua. Kalau misalnya anak muda sekarang itu udah boring karena mereka bisa cari itu di media sosial. Mereka bisa cari itu dengan sendirinya walaupun nantinya nggak dicari sih, tapi mereka berpikir aku nggak ikut kajian ini aku bisa cari di media sosial. Tapi saya bikin beberapa forum yang itu dari segi judul itu narik mereka. Yang pertama mohon maaf bahasanya mungkin agak kasar, judulnya Tobrut, tapi itu akronim tobat brutal. Yang pertama ini. Yang kedua itu kemarin di astagfirullah kok saya lupa, baru aja kemarin itu judulnya Yamete, ya Allah mumete. Tapi itu penyampaiannya itu saya pakai lagu Jiwa yang Bersedih. Nah gayat anak muda pakai musik itu ternyata rodok gampang mas. Yang yang ketiga itu di SMP 1 Jatipuro. Oh iya karena ini waktunya agak terbatas, mungkin maaf. bisa segera di konklusi. Yang ketiga itu pencarian kedua tutik yutu jannah. Tokoh yang banyak dilirik anak muda sekarang itu ada 2. Kalau yang laki-laki itu anim sama game, yang perempuan itu K-pop. Nah saya bikin kajiannya gimana bisa happy ending kayak mereka, kayak gitu. Jadi lebih ke arah motivasi mereka, mengerti juga tentang kemiskinan struktural, mungkin bisa disosialisasikan. Begitu saja mas. Aku pengen tahu Mbak Osi, apakah di kalangan jenengan gitu ya, ibu-ibu muda, apakah sama memiliki keresahan atau kebingungan gitu dalam memilih pilkada? Tadi kan kalau dari Mas Wisnu di usianya itu kan mereka bingung gitu ya, dan cenderung nggak peduli gitu. Apakah juga ibu-ibu di usia jenengan ini 30-an kayak saya 30-an itu merasa demikian juga, bingung mau pilih yang mana, atau mungkin cara jenengan untuk memilih itu berdasarkan apa gitu? Kalau untuk konstituen perempuan ya, itu kebanyakan ibu-ibu itu punya grup senam, grup PKK, grup RT, grup arisan kayak gitu-gitu. Kebanyakan dari mereka itu manut grup. Kalau yang saya lihat ya, itu kayak hampir nggak ada
keinginan individu. Karena ibu-ibu itu gampang dipengaruhi sama kelompoknya. Gitu. Oke. Jadi kalau pemimpinnya sekarang itu calon pemimpin bupati yang akan datang itu kalau sebaiknya tembak aja itu pimpinan grup-grupnya itu. Gitu ya. Iya. Grup-grup itu apa grup-grup PKK kah atau? Iya. Kalau grup PKK itu kan grup apa ya, pemerintahan ya. Yang lain Kalau grup pemerintahan jangan. Oke. Terlalu ngetak-etakin. Oke. Kalau grup senam itu besar loh, grup senam itu ada apa ya, kayak ya ada grupnya yang besar pokoknya. Kalau senam itu kan mereka seragam-seragaman. Oh, ibu-ibu qasidah itu kan juga bisa itu. Kalau pemerintah yang akan datang mau mengayomi perempuannya itu ya dari situ aja, wadahin aja itu. Senam, terus kayak apa ya yang pakai baju ijo-ijo itu pengajian itu. Iya. Apa ya? Fataya dan sebagainya itu. Itu wadahin itu. Itu gampang itu ngambil itu. Artinya sebenarnya kalau untuk ibu-ibu ini tidak cukup sulit ya untuk apa namanya untuk diambil hatinya itu enggak cukup sulit ya. Sulit sebenarnya. Karena mereka pikirnya pikiran kolektif gitu ya. Kolektif. Ketika, ibu itu lebih kolektif menurut saya ya. Atau enggak melu bojone. Jadi tembak aja kepala keluarganya. Kalau menurut saya. Sejauh yang saya lihat seperti itu. Artinya nggak ada kebingungan, nggak ada keresahan aku mau pilih mana itu. Kalau ibu-ibu itu lebih ke pasrah sih ya. Kalau ibu-ibu zaman sekarang ya. Kecuali ibu-ibu baru yang Gen Z itu malah kadang ada yang lebih berontak. Oke. Kalau yang milenial itu kebanyakan agak manut, agak manutan itu. Menarik ini buat teman-teman atau tim-tim pasangan calon ini langsung aja tembak itu para kelompok-kelompok simbol-simbol ibu-ibu di semua lini untuk menggait ibu-ibu gitu. Kemudian Mas Mas Minus, Mas, aku pengen tahu gitu ya, di usia jenengan hampir 30 Mas atau udah 30 teman jenengan? Ya usia itu. Menurut jenengan model kampanye yang seperti apa gitu ya yang bisa menyentuh hati Mas Suryo dan teman-temannya di usianya gitu? Apakah harus memang door to door kah atau memang harus duduk bersama atau yang perlu kampanye akbar atau bagaimana menurut jenengan? Menurut saya ya Mas, ini kalau saya lebih ke personal brandingnya dulu. Jadi kalau pas 2 periode yang sebelumnya itu kan kelihatan iki Pak iki ini. Nah, kalau ini kan kita belum. Nah, kita enggak tahu lah. Padahal itu saya masih usia 2014 itu masih umur 18 tahun Mas. Tapi kita udah tahu, aku nyoblos kuwi karena wong iki ngene. Nah, kita tahu dulu personal brandingnya seperti apa, visi misinya. Itu kelihatan Mas jadi orangnya. Sosoknya gitu, berarti tokohnya ya. Iya. Kalau partai pengusungnya Mas, partai pengusung itu cukup memberi mendapatkan ruang nggak khususnya untuk jenengan gitu untuk menentukan pilihan gitu. Oh misalkan pasangan A gitu itu diusung partai A, B dan C gitu, itu menjadi pertimbangan jenengan juga nggak partai pengusung? Ya ini agak sensitif Mas sebenarnya. Maksudnya gini, kalau menurut saya pribadi saya lebih ke personal brandingnya dulu aja. Oke. Masalah partai ya tergantunglah, monggo itu silahkan. Artinya partai pengusung itu sama sekali tidak menjadi pertimbangan jenengan untuk memilih satu pasangan calon gitu ya? Lebih ke personal brandingnya dulu aja. Walaupun nantinya seperti apa kan kita juga enggak tahu. Oke. Kalau enggak kelihatan, ini kan ya sama aja. Ki opo to ki pilkada, sopo to? Jangan menimbulkan pertanyaan seperti itu gitu. Kalau ini kan kita adem-adem aja. Menurut jenengan 2 pasangan calon ini kan kebetulan besok sudah mulai masa kampanye gitu ya. Cara yang bagaimana kemudian biar mereka ini
kelihatan gitu ya, oh bahwa aku pasangan nomor 1, aku pasangan nomor 2, programnya ini, itu cara yang menurut jenengan ideal itu biar diterima sama masyarakat atau seperti? Yang pertama kan mereka ada partai pengusung, nah itu lebih ke door to door dulu aja. Okay. Sebelumnya itu harusnya udah gitu dulu. Okay. Kalau ibaratnya personal branding dah dapat, pengusungnya kan harusnya lebih mudah. Ya. Kalau boleh saya simpulkan berarti dua-duanya saat ini belum, personal brandingnya belum kuat gitu ya, menurut jenengan ya. Oke. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau menanggapi. Wonten, Mas sinten? Oke no. Operator video. Perkenalkan, nama saya Sulis dari tim Yasalaga sendiri. Ini saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan termasuk yang dari sosial media. Yang pertama, ini kan temanya kan untuk apa ada pilkada gitu kan Mas ya. Berarti dari diskusi yang tadi kan bahwa pilkada itu memang perlu ada gitu kan. Karena untuk memilih pemimpin sebenarnya ada nggak sih kayak dampak langsung itu yang bisa dirasakan dengan, apalagi dengan problematika politik sekarang ya, yang entah ramenya cuma di sosmed atau di grassroots juga rame. Kalau di sosmed kan kita bisa lihat kayak tiap hari itu pasti ada saja berita negatifnya kayak gitu. Itu sih kayak dampaknya ke Mas yang dari generasi Gen Z, terus ibu muda, terus ada pemuda. Jadi ada beberapa pertanyaan juga yang dari sosmed. Ini kan lagi musim bola ya Mas ya, lagi musim bola, terus lagi rame-ramenya terkait dengan timnas dengan banyak naturalisasinya. Nah di Wonogiri itu kan sebenarnya juga ada tim bola Mas, ada Persiwi, dan kayaknya kan juga programnya mandek. Apakah itu juga bisa dianggap bukan sebuah segmen yang kayaknya untuk menarik jadi bahan kayak semacam engkau aku misal jadi bupati bolehnya tak urusi ngonten gitu Mas. Ya terima kasih. Oh ya, nah, ini kayaknya yang di depan agak kehausan ini. Monggo kalau mau minum dulu. Ini pertanyaan berarti ditujukan untuk siapa ini? Oh semuanya. Mungkin Mas Wisnu dulu menanggapi dari Mas Sulis soal tadi. Awas, aku agak lupai. Oh ya, langsung kira-kira pilkada ini itu menurut jenengan gitu ya, langsung ada dampaknya enggak? Pemilihan hasil dari pilkada ini langsung bisa dirasakan sama jenengan enggak gitu? Ada perubahan enggak? Perubahan signifikan gitu ya di jenengan? Mungkin ada perubahan kalau misalkan programnya udah jalan. Itu aja dulu sih Mas. Kalau misalkan untuk tadi sepak bola wah itu salah satu ide yang sangat luar biasa. Soalnya di Karang Taruna Klo sendiri itu yang tingkat kelurahan itu salah satu program mereka yang paling banyak masa yang datang itu bikin turnamen sepak bola, voli, silat, 3 hal ini rame gitu. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu personal branding dulu, personal branding juga. Soalnya ini pengalaman dari mbah saya sendiri Mas, kemarin ketika milih gubernur ya, tapi maksudnya gubernur sih bukan bupati. Mbah tadi pilih siapa gitu? Aku pilih gubernur Jateng sebelumnya Loh kenapa pilih itu mbah? Kata lainnya ketok Dermawan. Oke. Personal brandingnya itu. Oke. Mungkin cukup Mas mungkin. Kalau dari Mbak Usi nih, Mbak, tadi jenengan kan kayaknya paling senior di sini ya. Kalau menanggapi dari Mas Sulis tadi, dari pilkada berarti jenengan pertama kali memberikan suara itu 2000 berapa tuh? 2014, 2015. Sama ya. Itu ada perubahan nggak? Perubahan ketika pergantian kepemimpinan gitu ya, pergantian bupati, suksesi Bupati Wonogiri itu ada, jenengan mengamati nggak ada perubahan langsung yang bisa jenengan rasakan gitu, ada nggak? Termasuk di sosial ya gitu? Oh ya jelas ada ya. Soalnya kalau
ini terutama untuk yang ibu-ibu menikah itu ya, itu maaf aku pernah menikah 2 kali ya. Jadi untuk menikah yang pertama itu belum ada program yang kayak catin, calon pengantin, itu pendampingan itu belum ada. Mungkin kan bupatinya kan incumbent ya, jadi kayak ada mungkin perbaikan program gitu. Itu yang kedua itu udah ada dari pendampingan dari calon pengantin, itu aku udah dicek-cek kayak gitu untuk kesehatan kayak gitu. Makanya bukan di puskesmas ya. Kalau di puskesmas itu dari awal udah ada, cuman ini dari desa itu ada lagi lebih intens. Terus nanti itu selama hamil itu lebih intens juga katanya. Kalau ini kan aku belum hamil. Dari yang aku pertama, kemudian yang habis melahirkan itu udah ada, dulu juga udah ada. Terus kalau untuk sehabis pilkada ini nanti sih, kalau saya berharapnya program-program yang itu tadi itu diteruskan ya, siapapun yang terpilih nanti kalau bisa program yang itu diteruskan, terus diperbaiki lagi apa yang kurang gitu sih harapannya, itu tetap dilanjutkan yang itu tadi. Iya, artinya ada perubahan di situ ya. Ya. Tapi yang lebih baik tentunya ya. Ya. Di situ ya. Kalau Mas Minus, jenengan kan kalau boleh, saya kan cukup kenal sama jenengan, lumayan dekat lah ya. Sehari kita sering ketemu. Ada perubahan nggak Mas? Artinya khususnya di kalau kita tarik ke sektor ekonomi lah ya. Di situ jenengan ada merasakan perubahan, mungkin bisa dikatakan mencari uangnya gampang dan sebagainya, itu ada perubahan di situ nggak? Ya, kalau untuk soal pendapatan dan ekonomi ya Mas, kita bikin gitu aja. Untuk tahun ini terberat dari hasil analisa saya sendiri ya. Oke. Karena memang saya itu kehidupannya berkeliling ya Mas Diki ya. Sama kayak jenengan mencari berita, saya mencari orang yang membutuhkan modal. Seperti itu. Ya, untuk saat ini kita, kalau sudut pandang saya itu, kita harus concern banget terkait dengan ekonomi ini Mas. Ini memang tidak hanya di Wonogiri saja, ini seluruh dunia ya Mas. Satu dunia ini memang berat banget, apalagi kalau yang ibu muda baru menikah itu berat. Katakanlah zaman dulu kita bandingkan tahun 90-an, dari keluarga itu ada 4, bapak, ibu, 2 anak, yang kerja cuma bapak, itu bisa mencukupi satu keluarga itu. Tapi untuk saat ini itu tidak bisa. Katakanlah bapak, ibu, anak 2, kalau bapaknya yang cuma kerja itu sulit banget. Sedangkan di Wonogiri UMR-nya sebenarnya udah naik. Dari saya 2019 balik ke Wonogiri itu naiknya luar biasa, agak lumayan. Walaupun di Jateng kita nomor 2 dari bawah. Kita harus mengaku itu. Memang sebenarnya saya juga mendengar berita Pak Joko Sutopo juga mengajukan ke provinsi untuk UMR-nya naik. Cuman kan perputaran uang, kemudian industri kita itu belum memadai. Jadi untuk UMR itu belum bisa naik. Itu kan sangat berpengaruh. Ya, betul. Nah, untuk saat ini itu yang paling bahaya itu gaya hidup. Nah, ini malah ke anak mudanya yang bahaya menurut saya. Mereka tidak tahu terkait buka HP, ini bisa dikredit. Nah, itu bahaya sekali. Apalagi kalau sampai nggak bisa bayar, padahal jangka dia itu masih panjang sekali. Nah, itu pemerintah juga harus, mungkin di pendidikan ya Mas ya, itu dari guru, kemudian juga orang tuanya. Menurut saya untuk saat ini itu terlalu bebas anak muda. Lost control. Untuk anak SMA, sampai jam 12 malam nongkrong, ya enggak apa-apa, tapi ya jangan tiap hari. Ya harus kita batasi juga. Orang tua coblos, alah miskin lah bulan, kan ngerti jodoh, tapi kebablasan itu loh, ditakutkan itu Mas.
Padahal untuk saat ini ekonomi itu sedang sulit sekali. Katakanlah ini misal contoh sebuah keluarga A itu bapaknya cuma buruh harian. Katakanlah untuk buruh harian itu perharinya ya 70 sampai 100 ribu per hari. Ya. Anaknya katakanlah 3 sekolah semua. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu sangat berat, Mas. Makanya untuk saat ini itu konsumtif menurun, Mas. Daya beli masyarakat itu menurun karena itu, Mas. Mereka harus benar-benar menjaga keuangannya, mengatur keuangannya. Katakanlah, omae apik padahal utangnya lebih akeh, ya itu banyak itu. Yang miskin juga banyak. Karena mungkin di beberapa tempat di Wonogiri ini masih kurangnya edukasi. Banyak gini kan contohnya, saya sama Mbak E beli motor, saya kayak tuku motor, aku kudu iso, padahal dia tidak mampu. Jadi sosialisasi tentang ekonomi keuangan di keluarga itu kurang, menurut saya itu lebih harus concernnya untuk saat ini, Mas. Nah, itu literasi keuangan masyarakat saat ini di Wonogiri itu menurut jeneng masih rendah gitu ya? Ya, karena ya memang banyaknya contoh kredit bermasalah itu banyak, Mas. Ini realita ya, Mas ya. Sampai saya dibully ya, silahkan cek datanya sendiri aja. Tapi berarti jelas sepakat bahwa kalau kita lihat datanya kemiskinan di Wonogiri, BPS lah, kita mengacu ke BPS ya, yang resmi gitu, sekitar 10 sekian persen lah. Itu berarti jenengan itu kalau 10 sekian persen dari penduduk itu sekitar 100-an ribu lah, lebih kurang 100-an ribu orang. Itu sepakat bahwa ada memang 100 ribu itu memang miskin gitu, memang ada gitu. Ada. Tapi bisa mungkin lebih menurut saya. Kalau dia kan sampling data ya, Mas. Iya. Kalau saya kan door to door, jadi saya lebih tahu, merasakan sendiri. Lebih valid berarti data jenengan. Lebih valid. Saya merasakan lebih valid di beberapa daerah itu. Jadi mungkin apalagi memang karena ya pandemi ini, Mas, sebenarnya perputaran uangnya agak susah juga, inflasinya tinggi. Kemudian tidak diimbangi dengan kenaikan dan sebagainya. Katakanlah gini, Mas, UMR naik, harga sembakonya naiknya luar biasa, Mas. Pengamatan jenengan nih, kenapa bisa terjadi gitu tadi ya, ada penurunan daya beli, tadi kan jenengan menyebutkan ada penurunan daya beli, konsumsinya rendah, putaran uangnya rendah gitu. Kira-kira penyebabnya apa itu? Pengamatan jenengan, ngeyaworo nggak apa-apa. Karena harga pokok yang melambung tinggi. Menurut saya itu ada inflasi di situ. Iya, kemudian ke gaya hidup, Mas. Itu makanya orang kadang tidak berpikir, wah aku juga wanilah ini nyanda, padahal tidak nyanda. Tidak ada kemampuan lah intinya gitu. Tapi dia memaksa itu. Cuman katakanlah ini contoh aja, Mas, dari Wonogiri ke Praci aja. Bayangkan jenengan nunggu bisnya, sehari ada berapa bis? Enggak tahu sih, aku belum pernah. Jenengan coba sendiri, Mas. Itu ada berapa? Jenengan tak tahu nanti. Kalau ndak beli motor ndak bisa, Mas, nyampe sini. Katakanlah kita pedagang, Mas. Padahal itu penting. Kalau dari daerah Purwantoro ke sini masih agak lumayan, Mas. Itu ada beberapa itu masih jamnya nggak terlalu jauh. Katakanlah 1 jam itu nggak terlalu jauh menurut saya. Tapi yang ke Wonogiri ke Praci itu agak Mas. Artinya ini perlu ada penyediaan transportasi umum. Tapi ada peluang juga kalau orang sana mau tumbuh juga ada, Mas. Katakanlah omrengan lah, kayak zaman dahulu ngompreng satu kelompok pedagang naik ompreng itu. Nah itu sebenarnya juga ada kesempatan di situ. Cuman mungkin karena belum adanya Mas, karena keterbatasan dan pikiran yang buntu, Mas. Karena saat ini wah regane larang opo-opo. Sekolah anaknya siji sangune 20.000 lah, itu berat, Mas. Sehari dapatnya 70.000, anak 2 katakanlah 15.000-an, 30.000. Bapaknya tuku bensin, gue mangan rumah ndak nyampe, Mas. Itu banyak problemnya, masih banyak banget itu, Mas. Itu karena memang menurut jenengan ya, apakah karena memang lapangan kerja di Wonogiri ini kurang, atau memang
karakter atau watak mereka saja yang memang nggak mau berusaha gitu menurut jenengan? Rata-rata Wonogiri kan kalau ya ini kita tidak menghina, tidak disclaimer ya, kita yang aja kebanyakan yang katakanlah lulusan SMK itu mereka kerja lapangannya kan rata-rata di luar Wonogiri, yang presentasi buka lapangan pekerjaan lebih besar di luar Wonogiri gitu. Karena ya memang kalau kita lihat dari industri memang kita masih terbatas, makanya UMR-nya itu tidak bisa naik juga karena keterbatasan itu. Ya mungkin harapannya dengan pilkada ini nanti ya membuka lapangan pekerjaan dengan menghadirkan industri besar, karena Wonogiri itu kan kotanya nggak kecil Mas. Ya, kita besar sekali Mas. Ya. Kita sampai Purwantoro, kita ke sana kurang lebih ya 40 kiloan lah Mas, anggap saja segitu. Kita ke selatan itu masih sekitar 40 kiloan, berarti kan untuk range-nya dalam sebuah lingkaran itu besar sekali Mas. Iya. Oke. Jadi potensi, makanya kan tadi di awal kan bilang potensinya di Wonogiri itu harus kita kembangkan gitu ya. Makanya untuk generasi muda ini makanya perlu wadah sebenarnya kita arahkan, katakanlah ternak. Kalau di Wonogiri paling apa? Pertanian, peternakan. Nah, itu yang paling bisa mengangkat lah menurut saya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Binus. Ada mungkin pernyataan atau pertanyaan dari Mas Ilham? Mau tanya Mas, tanggapan tentang fenomena serangan fajar dan penyikapannya itu kan sering banget ya, pasti nggak nutup kemungkinan buat nggak pasti bakalan diterima. Nah itu perihal serangan fajar dari kalangan Switch, Genji sama ibu-ibu media, kan itu nggak nutup kemungkinan buat diterima kan. Nah itu tanggapannya gimana, sama sikapnya gimana, penyikapannya tentang serangan fajar? Dah itu aja. Ini berarti soal money politik Mas ya? Money politik. Mungkin aku ke bawah sini yang sudah paling senior, artinya paling pasti kan menjadi sasaran juga di situ gitu. Apakah nggak usah jenengan deh, kalau jenengan melihat fenomena itu ya di masyarakat itu masih kental sekali nggak? Apalagi kemarin baru pemilu tuh ya, pemilu. Kalau jenengan melihat itu masih ada nggak money politik atau serangan fajar di masyarakat? Dan menurut jenengan, pendapat jenengan, pandangan jenengan soal money politik itu seperti pertama-tama itu Mas Bagus kemarin bikin itu flyernya ibu-ibu sosial media ya. Enggak, sebenarnya aku ada usaha Mas. Aku bukan ibu rumah tangga sebenarnya. Ya, cuman kesannya kayak aku nganggur banget nih. Cuman kalau aku sendiri, ke aku itu seumur hidupku aku belum pernah disasar untuk serangan fajar. Karena ngapain nyerang aku gitu kan? Karena udah dianggap kaya gitu ya. Ngapain nyerang aku? Oke. Terus kalau untuk masyarakat itu sendiri tuh kental banget. Apalagi yang pemilu kemarin itu serang-serangannya itu sembako. Udah bukan mentah lagi, udah sembako. Kebanyakan ya dari pihak manapun aku melihat gitu loh. Itu masih kental banget, dan masyarakat itu sendiri mau di sosialisasi dari berbagai cara, mau pakai kayak pertandingan voli, mau pakai diskusi di ruang terbuka, mau diskusi di ruang terbatas, itu banyak yang kalah karena kayak gitu. Mana aku nggak tahu ya gimana cara menyadarkan masyarakat, nek ya udah kamu tuh pilih apa, jangan karena kamu nerima itu terus jadi gue berkewajiban untuk milih yang ngasih itu gitu loh. Apakah gimana ya itu? Bisa nggak kalau misalkan saya menyimpulkan bahwa mereka menerima itu karena memang ya butuh, artinya masyarakat kita ya masih masyarakat kelas ekonomi rendah gitu, bisa dikatakan seperti itu nggak? Iya. Oke. Kalau ke Mas
yang juga pernah menjadi pemilih pilkada, pernah mengalami hal itu enggak? Saya belum pernah, Mas. Money politik? Belum. Melihat atau mengamati gitu? Ya kalau money politik itu kan paling mudah tuh, Mas. Hal yang paling mudah intinya gitu. Katakanlah ya menariknya yang paling mudah. Kalau kita katakanlah ya kita bicaranya kalau ini kan luas banget ya, Mas. Ini tidak hanya di sini, di semuanya itu memang ini masih kental, Mas, untuk saat ini. Ya sebisa mungkin jangan lah, Mas. Jangan. Tapi ya sulit juga kita kata lo enggak bisa. Gimana caranya? Wong yo ora sadar butuh duit kan ekonomi aja lho, Mas. Gampang. Wah iki wis itu. Ini ya sesuk coblos. Dia tidak mikir ke depannya, Mas. Mikirnya ya hanya saat itu aja. Tapi jenengan mengakui nggak bahwa cara itu juga masih efektif gitu, Mas? Artinya masih cukup berpengaruh gitu. Buktinya juga suara. Masih loh, Mas. Masih sampai saat ini kan juga masih dilakukan. Berarti itu paling efektif itu. Jadi kalau Mas Husni nih, Mas, jenengan baru ini ya, baru kali pertama ini. Kalau misalkan dikasih gitu uang gitu, akan diterima nggak? Walaupun misalkan jenengan nggak milih itu, tapi perlu diterima nggak gitu? Ya, waktu pemilu kemarin saya nerima lagi. Oke. Cuman kalau misalkan money politik itu kan sebetulnya salah satu imbas dari kemiskinan struktural, di mana orang yang kamu punya duit, kamu punya kuasa ya. Kalau yang kemarin Teguh Bayem kalau nggak salah. Cuman kalau misalkan di pemilihan DPRD kemarin, DPR kabupaten sama DPR provinsi kemarin, sama RI juga. Enggak, yang kemarin. Kalau yang saya temui dua ini itu ada dua calon caleg ini yang kemarin itu nggak pakai amplop, ada 2 orang, mungkin namanya sudah tenar. Nggak usah sebutkan. Sugeng Tepang yang itu lah, Mas, lagunya Sugeng Tepang. Jadi nggak? Dua-duanya nggak jadi. Yang nggak money politik itu ya. Jadi mungkin lebih ke arah kalau saya misalkan niki karena untuk money politik itu kan kalau baru fresh nih ya, Mas. Jadi masih idealis banget nih. Kalau Tan Malaka bilang kan idealisme adalah satu-satunya harta yang paling mewah yang dimiliki sama anak muda sekarang. Cuma saya berpikir kemarin saya baru dapat ceramah dari salah satu dari salah satu orang yang beliau itu pernah terjun beliau itu terjun bersih di dunia yang kotor. Beliau bilang ojo idealis nih orang duit. Itu pikiran saya langsung kayak otak saya tuh udah dibangun udah setengah jadi, tapi dihancurin lagi. Habis itu pengen dibangun lagi. Soalnya memang untuk sekarang itu nggak bisa bedain mana tujuan mana kebutuhan. Kalau misalnya tujuan 1 tambah 1 hasilnya 2. Cuman kalau kebutuhan 1 tambah 1 aku pengen ku 4 kok, misalnya gitu. Cuman ada salah satu aktivis yang bawa-bawa sih kemarin, boomers, yang bilang kalau misalkan zaman sekarang di Indonesia kalau misalkan udah caranya kotor, kita pakai cara kotor untuk ngebenerin di atas nanti. Menurut saya itu kalau misalkan kata Mas Panji Pragiwaksono nggih, yang kemarin tuh sempat kalau lihat podcastnya bareng Ferry Irwandi, sebetulnya kalau misalkan ini kan udah masalahnya mengakar nggih, cuman itu kan masalahnya yang di internalnya orang yang mau ngelakuinnya. Juga ada salah satu orang yang punya bisnis yang bilang ini cara yang paling mudah untuk saya bisa dapat kuasa buat bikin kebijakan, soalnya hukum sama kebijakan itu kan beda. Sistem kapitalisme ataupun oligarki yang merambah itu sebetulnya apakah bisa di counter attack misalkan si pemilih itu dia punya kesadaran tentang siapa yang dia pilih, entah dia nanti dapat uang. Ada satu kalimat yang menarik dari anggota
organisasi saya juga uangnya dua-duanya saya terima, tapi saya pilih sesuai hati nurani saya. Nah itu yang sekarang tuh saya masih agak kebingungan, itu benar apa enggak. Soalnya benar itu untuk hal ini agak relatif. Semisalkan ada orang yang punya jiwa idealisme yang tinggi, sosialnya bagus, dia juga punya melek secara kepemerintahan, tapi dia pakai uang. Menurut saya kalau sekarang itu politik yang sudah dinormalisasikan. Sepertinya seperti itu. Soalnya orang yang di bawah pasti pikirnya tentang finansial sesuai dengan kebutuhan tadi sih. Ya. Cuman kalau misalkan akan ada satu satria opini gitu yang dia itu idealisme bagus dan dia dipilih, mungkin perbandingannya 1:1000. Karena buat apa merubah peraturan yang orang tuh nggak mau berubah. Ya. Mungkin seperti itu sih, Mas. Oke, siap, tepuk tangan dulu untuk ketika pemantik kita. Begitu Mas Ilham, ada tanggapan lagi? Enggak apa-apa no. Ini saya jam berapa tuh Mas Bagus? Wah. Ini aja ke Mas Surya sebagai Gen Z kan. Mas Wisnu atau Mas Surya? Mas Wisnu. Oke. Dasarnya apa menormalisasi yang tadi untuk mendapatkan jabatan menggunakan uang. Tadi kan serangan fajar gitu. Jatuhnya kan berarti egosentris gitu kan ya. Nah, kayak gitu kan. Nah, berarti kalau emang berarti bisa dikatakan masyarakat kita itu tidak berprinsip. Nah, apakah yang Mas tadi katakan berarti kan Mas jatuhnya mewakili masyarakat Gen Z kan? Saya sebagai masyarakat Gen Z saya tidak terima karena saya tidak berprinsip seperti itu. Nah itu dia tanggapannya. Mau ditanggapi lagi? Tapi singkat wae ya, ojo terlalu dawa banget. Oke, sebelumnya mohon maaf ya Mas. Kalau misalkan tadi ada sedikit kalimat keluar yang lancang. Soalnya itu sering banget saya lakuin ketika diskusi sama beberapa orang gitu nggih. Mungkin satu kalimat itu tadi memang kalau saya pribadi itu kontra dengan statement money politik itu tidak diperbolehkan sebetulnya, cuman bagaimana lagi caranya kalau misalkan buatan keluar dari situ. Misalkan ada cara untuk keluar dari situ, wah saya pengen jadi tim sesnya malah kalau misalkan bisa. Mungkin agak idealis juga sih Mas, tapi untuk kemampuan berpikir saat ini untuk saya pribadi belum nemu caranya bagaimana, tapi misalkan ada, wah itu orangnya luar biasa. Artinya dengan situasi apa namanya masyarakat yang berpenghasilan rendah itu sangat sulit untuk menghilangkan money politik itu, menurut jenengan? Sulit tapi nggak semuanya. Oke, siap. Terakhir mungkin ada satu penanya atau penanggap. Oke, Mas Rizal. Perkenalkan, saya Mas Rizal, mau menanyakan tadi kan tentang prestasi sepak bola di Kabupaten Wonogiri ya. Dan yang kedua saya ingin menanyakan fenomena atlet yang berprestasi kelahiran Wonogiri tapi sekarang KTP-nya luar Wonogiri. Terus bagaimana pemerintah selanjutnya nanti biar nggak kecolongan bahwa atlet-atlet ini masih biar KTP Wonogiri itu seperti apa? Mohon tanggapannya. Kijane orang sing berhak menanggapi pertanyaan itu. Oke, monggo. Aku mencoba untuk menjawab ya. Kebetulan adikku tuh atlet Mas. Tapi kalau untuk kayak kejuaraan yang nasional, dia itu pilih mewakili Solo. Ya, kalau itu kayaknya ya mungkin agar lebih diperhatikan lagi aja dari pihak pemerintahnya untuk nanti bupati yang datang ini PR-nya itu. Kalau adikku itu kalau cuman apa ya kewilayahan KTP tetap ikut Kabupaten Wonogiri, tapi kalau yang apa ya kejuaraan yang nasional bukan dari pemerintah itu ikutnya Solo klub.
Dia pilih ke klub. Ya mungkin karena kurang aja ya, dari kabupatennya itu belum kalau aku. Oke, begitu Mas Rizal? Satu frekuensi ya, oke. Oke. Iya. Oke. Artinya sebenarnya potensi-potensi pemuda di Wonogiri yang utamanya yang di bidang olahraga ini sebenarnya sangat luar biasa gitu ya. Cuman belum ditangkap sama pemerintah ini. Bagaimana wadahnya juga mungkin belum dibuat juga gitu ya. Gitu. Oke. Ini di visi misi juga nggak ada ya? Belum. Menyinggung olahraga nggak ada. Nah ini perlu catatan ini. Ada kampanye maksudnya, kampanye dengan memanfaatkan menghimpun massa menggunakan alat olahraga untuk, tapi kan tetap ke kampanye kan. Oke. Disayangkan. Nah, oke, menarik sekali itu untuk catatan ini harusnya harus diperhatikan sama. Oh ya, kudu closing statement. Perlu closing statement lagi dari masing-masing. Nggak apa-apa langsung ini kita suwe banget Mas Minus, mungkin Mas, ki closing statement Mas, kita ngoyo-woro apa. Soal ini sih, soal apa namanya pilkada ya, artinya dari perbincangan tadi ini, kira-kira harusnya mereka ini yang berkontestasi dalam pilkada ini harus bagaimana gitu. Singkat saja ini, Lia, 3-5 menit lah. Kalau menurut saya gini Mas, jadi memang harus untuk kedua paslon itu baik dari calonnya maupun wakilnya ya, nanti itu pertama harus ini kan dia masih ada waktu lah ininya gitu, munculkan personal branding kalian juga biar masyarakat itu tahu dari yang muda sampai yang tua. Kemudian juga visi misinya harus lebih tepat lagi. Kemudian juga ya apa ya, semoga harapan masyarakat Wonogiri bisa terrealisasi di nextnya gitulah gitu Mas. Ini sudah bagus untuk Wonogiri walaupun banyak PR juga, tapi harapannya untuk lanjutannya lebih bagus. Tetap seorang itu ada positifnya ada negatifnya. Kita tidak bisa lepas dari itu. Oke. Siap. Cukup? Cukup. Mbak Osi mungkin sepatah dua patah kata ini untuk penutupan. Ini untuk harapan aja untuk bupati nanti yang terpilih, untuk perempuannya itu nanti diperhatikan tadi yang saya ungkapkan tadi. Terus untuk pemberdayaan perempuannya juga digencarkan lagi biar perempuan itu lebih berdaya dan tidak diberdaya. Yang program-program yang bagus untuk perempuan tetap dipertahankan, untuk yang kekurangan-kekurangan untuk dilengkapi agar lebih baik lagi. Oke. Mas Wisnu, singkat saja ini, itu kayak ancang-ancang itu. Ya untungnya untuk harapan kalau pribadi kepada nanti mungkin bupati yang terpilih, sadar kalau bahwasanya mereka itu punya kuasa, punya kebijakan untuk mengeluarkan garis kemiskinan lebih tinggi lagi sampai 1 digit, karena semisalkan tingkat kemiskinan itu ada hubungannya dengan kecerdasan, ada hubungannya dengan koneksi, ada hubungannya dengan referensi, dan juga
sekarang tidak lepas dari teknologi. Diharapkan mungkin nanti semoga saja ada satu wadah yang memberikan soft skill dan juga hard skill kepada teman-teman di usia Gen Z yang mungkin ini sudah lulus ataupun yang sekarang masih menganggur. Karena kalau misalkan bukan pemerintah yang kasih kebijakan, siapa lagi gitu. Kalau misalkan bukan pemerintah yang berinisiatif, mau bagaimana lagi? Soalnya kalau misalkan masalah stunting atau masalah yang struktural itu tidak dilakukan sama pemerintah, masa iya orang yang mungkin belum punya mindset dan ada di kelas bawah, masa mereka di giveaway psychology of money atau rich dad poor dad kan buatan. Betul. Jadi memang mungkin lebih diperhatikan lagi terkait dengan kebijakan, kesadaran, inisiatif untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk di bagian kesejahteraan sosial. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Osi, Mas Wisnu dan Mas Minus sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dan sharing pengalaman di Wonogiri ini di forum Selasa. Semoga forum ini bisa sedikit banyak akan memberi pandangan lah ya ke pasangan calon yang berkontestasi di pilkada. Ini bukan forum untuk ajang sok-sokan gitu ya, enggak. Ini forum yang dibuat memang untuk mewadahi teman-teman, terutama teman-teman anak muda terlibat dalam setidaknya memberikan pandangan lah kepada pemerintah, kepada pemimpin kita gitu, biar bagaimanapun kita di Wonogiri yang akan menjadi penerus penerus bangsa ya, khususnya di Wonogiri. Dan diharapkan kalau tadi latar belakang kita ada dilaksanakannya forum ini adalah karena merasa tidak diperhatikan dalam naskah visi misi itu, semoga saja mereka bisa memperhatikan ini. Begitu, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir, dan sebagai informasi saja besok juga akan ada forum begini lagi, forum Selasa lagi. Insya Allah akan menghadirkan Pak Bupati Wonogiri, Pak Ceke di sini. Kayaknya sendirian lah ya, karena sebenarnya kemarin kita mengagendakan untuk duduk bersama masing-masing pasangan calon, tim masing-masing pasangan calon, tetapi dilalah jadwalnya kayaknya nggak bertemu. Yang satu tim pemenangan ada acara lain, kemudian yang bisa untuk besok dari tim pemenangnya Pak Setio dan Mas Imron, pasangan 02 ya, pasangan 2. Begitu, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman yang sudah hadir. Semoga forum ini tetap berjalan dan tidak sungkan lagi atau tidak kapok untuk hadir di forum ini, karena lagi-lagi ini forum kita, semuanya boleh berbicara di sini, semuanya bisa mengeluarkan unek-uneknya, nggak terbatas, dan semoga tetap panjang umur. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.